Halo rekan-rekan, mungkin banyak yang masih belum mengetahui bahwa aplikasi Microsoft Office juga tersedia versi webnya dan bahkan dapat kita gunakan secara gratis. Benar-benar gratis ya. Aplikasi yang disediakannya juga sangat lengkap, mulai dari aplikasi standar Office seperti Word, Excel, dan PowerPoint, hingga aplikasi pendukung lainnya. Memang fitur-fiturnya tidak akan selengkap versi desktop atau versi yang berbayar, namun bagi kalangan pelajar maupun pekerja dengan aktivitas pekerjaan yang tidak terlalu kompleks, rasanya sudah sangat mencukupi. Nah, sekarang bagaimana caranya agar kita bisa menggunakan Office berbasis web yang gratisan ini? Nah, caranya karena berbasis web artinya kita membutuhkan web browser ya. Saya tampilkan web browser. Di sini saya menggunakan Microsoft Edge. Rekan-rekan juga bisa menggunakan web browser yang lain seperti Chrome, Firefox, dan lain sebagainya. Nah, tahap yang pertama kita harus membuat Microsoft account dulu. Di mana kita bisa membuat Microsoft account atau account untuk Microsoft ini pada web browser. Kita tinggal masuk ke alamat account.microsoft.com. Jadi ini adalah alamat untuk masuk ke pembuatan Microsoft account. Ini tinggal kita enter. Nah, kemudian pada tampilan ini sudah terlihat jelas. Kita tinggal klik pada pilihan Create a Microsoft account di sini. Saya langsung klik saja. Nah, di bagian ini kita tinggal memasukkan alamat email yang akan digunakan sebagai Microsoft account kita. Email ini bebas ya, bisa alamat Gmail dari Google, Yahoo, ataupun alamat email lainnya. Namun kalau kita tidak ingin menggunakan email yang sudah ada, kita juga bisa membuat alamat email yang baru. Caranya yaitu dengan memilih pilihan Get a New Email Address di sini. Saya akan coba klik ini. Di sini tinggal kita masukkan nama akun email yang akan kita buat, bebas tentu saja. Misalkan saya buat homeland.cloud. Nah, extensionnya juga bisa kita pilih di sini. Jadi kita bisa pilih berakhiran outlook.com atau hotmail.com. Saya pilih outlook.com saja. Kemudian klik next. Di sini kita diminta untuk mengisikan password. Saya masukkan dulu passwordnya. Kemudian klik next. Dan berikutnya adalah fitur pemeriksaan keamanan seperti biasa ya. Seperti halnya CAPTCHA dan lain sebagainya yang biasa kita temukan pada website-website saat ini. Ini tinggal kita klik next, lalu rekan-rekan tinggal mengikuti saja petunjuk yang diminta di sini. Oke. Lalu pada layar berikutnya muncul pertanyaan stay sign in. Ini maksudnya adalah apakah kita mau menyimpan informasi dari sign in kita. Ini kalau kita pilih yes, jadi setiap kali kita masuk lagi ke akun Microsoft.com ini kita tidak usah login lagi. Kalau no berarti harus login kembali. Ini saya pilih yes saja misalkan untuk menghemat waktu login ya. Dan selesai sampai di sini. Jadi proses pembuatan akun Microsoft hanya sampai sini saja. Nah, sampai tahapan ini kita sudah berhasil membuat account Microsoft, sekaligus kita juga sudah punya satu alamat email yang tadi kita buat, yaitu untuk contoh saya di sini adalah homeland.cloud@outlook.com ya. Nah, sekarang gimana caranya untuk mulai mengakses aplikasi Office web kita? Dari sini pun bisa sebetulnya ya. Namun agar caranya lebih terstruktur dari awal. Jadi kalau kita mau menggunakan aplikasi Office kita, saya buka tab baru dulu. Kita tinggal masuk ke alamat ini. office.com. Jadi URL-nya sederhana saja. office.com. Ini saya enter. Dan di sini tentu saja kita tinggal mengklik pada pilihan sign in di sini. Langsung kita klik saja. Dan selesai sampai sini. Ya, karena tadi saya sudah menyimpan informasi sign in-nya, maka saya tidak usah login kembali. Perhatikan di sini, pada website ini akan langsung muncul tampilan selamat datang seperti halnya aplikasi Office pada desktop ya. Ini bisa kita skip saja sampai selesai.
seperti ini. Ini saya tutup dulu. Dan seperti inilah tampilan utama dari Microsoft Office versi web yang sekali lagi sifatnya adalah gratis dan sudah siap tentu saja untuk kita gunakan dalam pekerjaan kita. Nah, sekarang perhatikan di bagian kiri ini. Pada bagian kiri ini adalah shortcut untuk menjalankan aplikasi-aplikasi Office yang disediakan ya. Ini kalau saya dekati mouse bisa kita lihat ini adalah Word, Excel, PowerPoint, kemudian di sini ada Outlook, OneDrive dan seterusnya. Apakah semua aplikasi ditampilkan? Tidak ya. Kalau kita mau lihat semua aplikasi Office yang ada, kita klik icon di sudut kiri atas ini, App Launcher, tinggal kita klik. Lalu di sini saya pilih All Apps dan inilah tampilan semua aplikasi yang disediakan. Banyak sekali ya di sini. Jadi tidak hanya Word, Excel dan PowerPoint saja. Nah, kemudian di bagian tengah ini yang paling besar ini adalah informasi file-file Office yang pernah kita buka, kita tandai, sudah kita share. Pokoknya semua aplikasi Office yang nanti akan kita libatkan dalam pekerjaan akan ditampilkan di sini. Nah, kondisinya tentu saja sekarang masih kosong karena akunnya juga masih baru dan memang saya masih belum membuka file apapun. Sekarang setelah kita bikin akunnya, kita juga berhasil masuk ke tampilan dari Office Web ini. Kita akan coba lihat tampilan aplikasinya seperti apa. Yang pertama mungkin saya akan coba buka Word. Ini pada shortcut di bagian kiri ini. Ini ada Word, Excel, dan PowerPoint. Jadi kalau saya mau buka aplikasi Word, saya tinggal klik aja Word di sini. Akan muncul tampilan yang hampir mirip dengan aplikasi Office Desktop. Ada beberapa pilihan, saya pilih New Blank Dokumen saja untuk membuat dokumen baru. Dan perhatikan tampilan defaultnya yang minimalis dan sederhana ya. Nah, kalau misalkan kita ingin menampilkan ribbonnya, seperti halnya Word pada aplikasi desktop, mungkin karena sudah terbiasa dengan tampilannya. Di sini pun bisa caranya, kita tinggal klik tombol Ribbon Display Option yang ada di bagian kanan ini, panah yang mengarah ke bawah. Ini tinggal kita klik, kemudian di sini kita pilih pada pilihan Classic Ribbon. Jadi saya klik Classic Ribbonnya. Dan sekarang tampilannya sudah menyerupai tampilan aplikasi Word versi desktop. Kalau rekan-rekan perhatikan, ini susunan tab maupun tombol-tombol perintahnya ini sama persis. Walaupun tentu saja ada beberapa fitur ataupun tombol-tombol perintah lanjutan yang tidak tersedia di sini. Ya, saya back kembali ke awal. Berikutnya kita coba Excel. Saya langsung klik saja shortcutnya. Lalu langsung kita klik New Blank Workbook. Nah, pada aplikasi Excel ini, untuk menampilkan ribbon, caranya hampir sama. Sebentar nih saya tutup dulu. Caranya hampir sama, tinggal klik tombol Switch Ribbon di sudut kanan ini ya. Kita klik seperti ini. Dan sekarang ribbonnya ditampilkan dan tentu saja tampilannya juga sudah menyerupai tampilan aplikasi Excel versi desktop. Tab maupun tombol-tombol perintahnya juga kita lihat ini relatif cukup lengkap ya. Dan jelas bisa kita gunakan dalam menunjang aktivitas pekerjaan kita yang terkait dengan pengolahan tabel-tabel data kita. Dan berikutnya mungkin kita akan coba PowerPoint. Langsung saya klik saja shortcutnya, kemudian New Blank Presentation. Ini kita close dulu. Dan sama halnya dengan Excel, ini untuk menampilkan ribbon tinggal klik tombol switch ribbon di kanan ini. Dan ribbonnya sekarang akan ditampilkan. Sama halnya dengan Word maupun Excel, tampilannya juga sudah menyerupai tampilan aplikasi PowerPoint versi desktop dengan tab maupun tombol-tombol perintah yang cukup lengkap dan tentu saja bisa kita gunakan untuk pembuatan slide-slide presentasi kita dalam pekerjaan. Ya, saya kembali lagi. Nah, semua file Office yang akan kita buka atau kita buat pada Office Web ini akan dikelola oleh layanan OneDrive.
Jadi kalau kita mau buka file yang ada pada laptop atau komputer kita, berarti kita upload dulu ke OneDrive dan baru kita buka dengan aplikasi Office Web ini, ya. Nah, sebagai contoh, di sini kebetulan saya punya beberapa file Office. Ini ada file Excel, kemudian ada file Word, dan di sini ada PowerPoint. File-file ini tentu saja tersimpan pada laptop saya. Gimana kalau kita mau membuka file-file ini pada Office Web ini? Cara yang paling mudah pada tampilan utama ini, rekan-rekan tinggal menjalankan drag and drop saja. Jadi misalkan saya coba untuk file Word dulu, yaitu di sini file yang nama filenya adalah database fundamental. Saya tinggal drag, lalu masukkan ke dalam bidang utama di Office Web ini. Saya drag ke sini, perhatikan uploading to OneDrive, artinya dia langsung mengupload file Word tersebut ke OneDrive. Kita tunggu sebentar. Dan seperti ini tampilannya pada aplikasi Word yang berbasis web ini. Tampilannya tetap rapi, jadi artinya tidak ada yang berubah ya. Mungkin agar lebih jelas, ini saya buka juga pada Word yang berbasis desktop. Ini yang berbasis desktop. Tampilannya seperti ini. Ada tabel, ada yang diwarnai, kemudian ada beberapa gambar, dan lain sebagainya. Artinya formatnya memang sudah cukup kompleks. Dan kalau kita lihat pada Word yang berbasis web, tentu saja sama ya. Di sini shadingnya tetap tampil, gambar tetap ditampilkan, termasuk keterangan-keterangan lainnya. Mungkin sedikit perbedaan untuk Word berbasis web ini adalah pada bagian header dan footer. Kalau pada Word berbasis desktop, ini header dan footernya langsung ditampilkan. Contoh seperti ini, ada footer yang menunjukkan nomor halaman. Namun kalau pada Word yang berbasis web, ini footernya disembunyikan. Jadi kalau untuk melihatnya, kita tinggal klik footer, lakukan penyuntingan, dan selesai. Seperti itu. Namun dari sisi struktur kelengkapan dokumennya sendiri, ini tentu saja sama persis dengan kalau kita buka pada Word yang berbasis desktop. Artinya saya tinggal melakukan penyuntingan, penambahan teks, dan lain sebagainya dengan menggunakan perintah-perintah yang disediakan di sini. Setelah selesai, maka file ini tentu saja akan tetap tersimpan di OneDrive. Oke, kembali lagi ke tampilan utama. Sekarang kita coba bagaimana dengan file PowerPoint ya. Ini ada file PowerPoint, judulnya Power BI Service. Langsung saya drag and drop saja ke tampilan utama ini. Kita tunggu sebentar. Proses uploadnya masih dijalankan. Dan sama dengan sebelumnya, aplikasi PowerPoint juga langsung akan ditampilkan. Kalau kita perhatikan di sini, tampilannya sama persis dengan tampilan pada aplikasi PowerPoint berbasis desktop. Saya tampilkan juga ya. Ini pada desktop, seperti ini tampilannya. Dan ini tampilan file yang sama pada PowerPoint yang berbasis web. Sama saja ya. Bahkan kalau kita perhatikan di sini, kita pun bisa menjalankan presentasi ya. Kalau filenya kita buka pada PowerPoint berbasis web ini. Jadi kalau saya klik from beginning, ya presentasinya akan dijalankan seperti halnya PowerPoint berbasis desktop. Oke, untuk penyuntingan ya sama, menambahkan slide baru, menyunting gambarnya, menyunting teks, dan seterusnya, termasuk dengan menambahkan transisi dan animasi pun ini bisa kita kerjakan pada PowerPoint web ini. Kembali lagi ke tampilan semula. Satu lagi di sini kita coba lihat untuk Excel ya. Di sini ada satu file Excel, ini lumayan cukup kompleks isinya. Karena sudah ada dashboardnya, langsung saya drag and drop saja. Proses uploadnya jalan. Kita tunggu lagi sebentar. Dan sama halnya dengan Word maupun PowerPoint, secara otomatis aplikasi Excel akan terbuka. Perhatikan di sini. Mungkin agar lebih jelas saya tampilkan dulu dalam versi desktopnya ya. Ini tampilan file dalam versi desktop. Jadi ada draft, ini macam-macam isinya, objek macam-macam. Ini ada tabel data yang lumayan kompleks.
entah ada berapa puluh ribu baris data, dan ini sudah ada dashboard akhir ya, yang sudah lengkap, ada tabelnya, ada conditional format, slicer, dan beberapa chart. Sekarang kita lihat pada Excel yang berbasis web, dan ternyata tampilannya sama ya. Jadi kita akan mendapatkan tampilan yang sama persis. Ini objek yang berantakan tadi, ini tabel datanya, dan dashboardnya pun memiliki tampilan yang sama. Bahkan untuk interaksi antar objeknya pun, contoh di sini ada slicer. Kalau saya pilih salah satu slicer, perhatikan sisi interaksi dan dinamisnya pun tetap jalan ya, seperti halnya yang bisa kita dapatkan pada Excel yang berbasis desktop. Misalkan kita hendak melakukan perubahan pada pivot yang ada di sini, tentu saja bisa kita kerjakan juga di sini. Kita tinggal mengatur pivot ini sesuai dengan kebutuhan, bahkan kita pun dapat membuat objek pivot table yang baru, seperti halnya yang biasa kita kerjakan pada Excel yang berbasis desktop. Oke. Nah, sampai sini rekan-rekan bisa melihat bahwa aplikasi Office Web yang gratis ini ternyata layak untuk digunakan, sangat layak malah, terutama untuk aktivitas pekerjaan kita yang tidak terlalu kompleks, misalnya untuk kalangan pelajar ya terutama. Dan aplikasi yang disediakannya juga cukup banyak, jadi tidak terbatas untuk Word, Excel, dan PowerPoint saja. Karena kalau kita lihat tadi masih banyak aplikasi-aplikasi lainnya yang bisa rekan-rekan coba. Ada aplikasi untuk membuat catatan yaitu OneNote, ada pengatur jadwal, email dengan menggunakan Outlook, dan lain sebagainya. Nah, sekarang kita bahas kelebihan dan kekurangan Office Web ini. Kelebihannya dulu ya. Kelebihannya sudah jelas, sifatnya gratis ya, artinya tidak kena lisensi apapun. Benar-benar gratis. Kemudian aplikasinya bisa digunakan di mana saja dan pada sistem operasi apapun, tidak hanya pada sistem operasi Windows, selama ada web browser dan akses internet. Jadi pinjam komputer teman dulu sebentar atau laptop teman, jalanin web browser, buka office.com, kemudian sign in, ya kita udah bisa pakai aplikasi Office. Kemudian seperti kita lihat tadi, tampilannya juga menyerupai Office versi desktop. Dan fitur atau perintah-perintah yang umum digunakan pada Office desktop juga bisa digunakan pada Office web ini. Nah, kelebihan yang terakhir adalah kita akan selalu mendapatkan versi yang terbaru ya. Kalau pada versi desktop kan versinya di lock. Misalkan saya pakai versi 2019 ya selesai sampai di sana. Kalau mau update ke Office berikutnya, biasanya kita harus membayar lisensi lagi ya, kecuali kalau kita menggunakan skema yang berlangganan. Nah, kalau kita menggunakan aplikasi Office yang berbasis web, maka versinya udah pasti akan selalu paling baru. Contohnya ya, misalkan pada Excel nih, Excel ini akhir-akhir ini sering banget merilis fungsi-fungsi baru. Misalkan yang sekarang lagi trending adalah fungsi XLOOKUP dan filter. Ini kalau pada Excel versi desktop, saya coba jalankan fungsi XLOOKUP sama dengan XLOOKUP, ini tidak ada ya. Jadi kalau kita lihat di sini tidak ada pilihan untuk fungsi lookup pada Excel desktop saya. Namun kalau pada Excel yang berbasis web, coba saya jalankan dulu Excel. Nah, kita lihat pada Excel kita di sini sama dengan XLOOKUP dan tersedia ya. Artinya saya bisa menggunakan fungsi XLOOKUP ini pada Excel yang berbasis web ini. Tentu saja demikian halnya dengan fungsi-fungsi yang lainnya ya. Kayak misalkan fungsi filter sama dengan filter. Perhatikan di sini fungsinya disediakan juga. Sementara kalau pada Excel yang berbasis desktop, ini saya masukkan filter, tidak ada ya. Karena memang Excel 2019 tidak bisa menggunakan fungsi filter. Jadi ini adalah kelebihan lainnya yang bisa rekan-rekan dapatkan dari Office yang berbasis web ini. Oke, saya back dulu ke home screen lagi. Nah, itu beberapa kelebihannya. Sekarang untuk kekurangannya.
Kekurangannya yang pertama sudah jelas ya, Office Web ini bergantung dengan akses internet. Jadi kita tidak bisa bekerja secara offline karena harus tetap terhubung dengan internet. Kemudian fitur atau perintah-perintah lanjutan juga tidak disediakan. Jadi misalkan seperti kalau pada PowerPoint itu ada custom animation, kemudian kalau Excel dia punya fitur business intelligence seperti query data, data model, itu jelas tidak tersedia pada Office Web. Tapi kan fitur-fitur tersebut juga relatif tidak sering digunakan juga ya. Dan yang terakhir adalah semua file kita kan akan tersimpan di layanan OneDrive. Nah, kapasitas OneDrive ini terbatas. Jadi untuk versi gratis ini, saya coba tampilkan OneDrive-nya. Nah, seperti ini. Sebentar. Saya skip saja. Seperti ini, tampilan file-file kita yang kita simpan di OneDrive. Ini kapasitas maksimumnya hanya 5 GB saja. Memang terlihat besar sih ya, namun semakin banyak pekerjaan kita, lambat laun ya akan penuh juga. Jadi solusinya sih file-file hasil pekerjaan kita setelah selesai, artinya kerjanya sebaiknya langsung kita download saja. Contoh di sini Adventure Work dashboard yang tadi, misalkan sudah selesai kita kerjakan, tinggal klik kanan, lalu di sini kita pilih download. Dan setelah download tinggal kita hapus pada OneDrive ini. Dengan cara seperti ini, maka kapasitas penyimpanan OneDrive-nya akan tetap terjaga ya. Nah, kesimpulannya setelah rekan-rekan melihat bagaimana Office yang berbasis web ini, juga mengetahui kelebihan dan kekurangannya, dari sisi fungsionalitas dan kemudahan dalam bekerja, Office versi desktop ya udah pasti lebih unggul ya. Namun jika aktivitas pekerjaan kita sehari-hari yang terkait dengan Office ini tidak terlalu kompleks dan kita juga punya akses internet yang cukup stabil, maka Office Web ini jelas sangat layak untuk digunakan, baik sebagai alternatif maupun untuk menggantikan Office versi desktop. Jadi misalkan rekan-rekan baru beli laptop baru kok nggak dikasih Office-nya. Nah, sementara gunakan saja dulu Microsoft Office yang berbasis web ini. Dan demikian tutorial singkat kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat dan sampai ketemu lagi dalam video-video tutorial berikutnya.